time isn't right, she said. So kill the feelings in your head. You'll stay up late with doubt and dread while I sleep soundly in his bed. Iya, Mak. Oh ya, Mak. Ada himbauan pakai masker. Okta coba dulu ya cari masker. Duh, susah banget sih cari masker. Dari tadi nggak nemu-nemu. Padahal udah nyari di berbagai toko. Nah. Ya. Oh iya, mending aku telepon Bella aja dah. Halo Bella. Di sini di Kalimantan susah banget cari masker. Ini gimana ya, Bel? Oh, ide bagus, Bel. Yuk kita cari caranya dan referensinya. Oke. Halo Okta, ada apa? Oh, mending gini aja tak. Nanti kita itu buat masker sendiri aja dari kain perca yang bisa dimanfaatkan lagi. Bagaimana? Oh, oke deh. Nanti kita obrolkan lagi ya. Miss, kan aku punya temen di Kalimantan. Nah, itu untuk mendapatkan masker, itu kan susah banget ya di Kalimantan ya. Nah, aku itu punya ide untuk memproduksi masker. Kamu bisa bantu nggak? Oh gitu, boleh sih, insya Allah aku bantu. Terus konsepnya mau gimana nih, Bel? Nah, nanti konsepnya kita itu produksinya di sini. Lalu kita akan mengirimkan produk kita, masker itu, ke Kalimantan untuk diperjualbelikan di sana. Oh gitu, ya ya, siap. Insya Allah aku bantu. Oke, siap. Makasih ya. Nanti kita rencanakan rancangan-rancangan lagi nanti ya. Oke, boleh, siap. Siap. Tujuan dan sasaran usaha masker DIY. 1. Tujuan. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam meningkatkan jiwa usaha di era pandemi ini. Yang kedua, membuat desain yang inovatif sehingga produk terlihat sangat menarik untuk masyarakat luas. Yang ketiga, membuat manajemen resiko yang matang. Yang keempat, membuat masker kain yang sesuai dengan budaya UNS, yaitu dengan menggunakan masker kain yang bisa berkali-kali dipakai dan tidak mencemari lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan individu. Yang kedua, sasaran. Sasaran produk masker DIY ini adalah semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun dewasa, kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas. Penyusunan strategi dalam analisis peluang usaha di era pandemi dengan rencana desain produk yang inovatif dan manajemen risiko yang matang. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari strategi. Menurut David, pada tahun 2012, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang akan hendak dicapai. Nah, strategi bisnis itu bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidisasi, dan usaha potongan atau joint venture. Pembuatan strategi adalah tentang bagaimana mencari target-target, bagaimana bersaing dengan para kompetitor, bagaimana mencapai keunggulan pesaing yang berkepanjangan, bagaimana membuat visi strategis manajemen sebagai sebuah kenyataan bagi suatu perusahaan. Sementara itu, manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai suatu seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Lalu, strategi bisnis dan perusahaan. Schroeder pada tahun 1989 mendefinisikan strategi perusahaan adalah bisnis yang seperti apa perusahaan itu berada. Lalu, strategi bisnis adalah bagaimana bisnis tertentu itu bersaing. Nah, setiap bisnis perlu menemukan dasar persaingannya sendiri berdasarkan segmen pasar dan produk tertentu yang telah diputuskan untuk dimasuki. Teknik analisis dalam strategi bisnis dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap input, yang kedua adalah tahap pencocokan, dan yang ketiga adalah tahap keputusan usaha kecil dan menengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan strategi menggunakan metode SWOT. Penyusunan strategi terdapat 2 faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam itu disebut dengan faktor internal. Nah, faktor internal yang pertama itu ada strength.
strength itu berupa kekuatan. Jadi menganalisis kekuatan yang dimiliki oleh bisnis dari kelompok kami. Nah, bisnis ini atau kekuatannya berupa apa? Berupa segi kualitas, lokasi, atau unsur kekuatan lain yang membuat produk yang kita buat lebih unggul dari produk yang lainnya. Nah, kekuatan ini berupa daftar-daftar kekuatan, sehingga kita bisa membedakan antara produk yang telah kita buat dengan produk yang telah ada. Nah, tujuan dari adanya strength atau kekuatan ini agar kita itu mampu memiliki authenticity atau ciri khas yang akan membuat berbeda dari produk yang telah kita buat dengan produk sejenis lainnya. Faktor internal yang lain itu yang kedua ada weakness. Weakness adalah kelemahan. Jadi kelemahan bisnis yang kita buat dengan kompetitor yang lainnya atau bisnis yang lainnya. Jadi kekurangan-kekurangan apa yang kita miliki atau produk yang telah kami buat dalam penyusunan strategi nantinya adalah opportunity atau keuntungan atau peluang yang bisa kita raih setelah kita bisa menganalisis dua posisi internal atau dari faktor internal di atas tadi. Yang T adalah threat. Threat ini merupakan ancaman atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti ancaman. Tapi bukan mengartikan ancaman dalam bentuk serangan dari kompetitor atau bisnis yang lainnya. Tapi ancaman bagaimana masa depan bisnis yang telah kami buat ini untuk kedepannya atau berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Pelaksanaan program usaha pembuatan masker do it yourself atau masker buatan sendiri. Nah, yang pertama-tama yang akan kami lakukan yaitu persiapan lokasi. Untuk lokasinya diusahakan berada di tempat yang strategis, dekat dengan sumber industri, toko, swalayan, ataupun pasar. Yang kedua, ada persiapan peralatan. Kemudian kami akan melakukan persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan masker. Untuk alatnya meliputi gunting dan alat jahit. Kemudian untuk bahan-bahannya menggunakan kain kasa, kain perca, dan juga karet elastis. Yang ketiga, ada persiapan bahan baku. Untuk bahan baku usahakan menggunakan bahan yang berkualitas dan juga murah sehingga kita dapat mendapatkannya di toko maupun swalayan terdekat. Nah, tahap yang keempat itu merupakan proses produksi yang berupa langkah-langkah pembuatan masker, mulai dari pembuatan template masker, pemotongan template, penggabungan template dengan kain, hingga proses penjahitan masker dengan tali. Selanjutnya, yang kelima itu proses pengemasan. Nah, pengemasan di sini itu berupa satu buah masker dengan satu buah plastik dan label yang dibuat rapi dan semenarik mungkin. Selanjutnya, yang keenam itu merupakan pemasaran produk. Yang ketujuh itu merupakan promosi. Promosi dapat dilakukan dengan media sosial melalui perantara orang lain dan didiskon pada saat-saat tertentu. Fokus kegiatan antara lain itu untuk mengatur potensi usaha sesuai dengan kebutuhan pasar selama kebutuhan telah diketahui dan menciptakan jenis kebutuhan pasar sesuai dengan potensi usaha. Sekarang ini merupakan masa-masa pandemi COVID-19 di mana virus dapat menyebar dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Maka masyarakat dituntut untuk menjaga kesehatan serta kebersihan fisik. Sejalan dengan himbauan tentang protokol kesehatan serta situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini, maka masker merupakan salah satu benda yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kami berfokus pada pengembangan usaha produksi masker menggunakan bahan kain perca yang ramah lingkungan tanpa mengurangi nilai guna barang tersebut. Kegiatan yang kami rancang ini dinilai dapat membantu pendapatan di saat krisis ekonomi saat ini. Dari sini kami membuka peluang bagi masyarakat yang ingin bekerja sebagai karyawan produksi maupun pemasaran sebagai salah satu usaha kami dalam membantu perekonomian masyarakat yang tengah surut. Selain itu, dapat membantu pemerintah dalam usaha perlindungan kesehatan masyarakat. Kami berupaya membuat produk masker yang inovatif dan tetap memiliki nilai jual yang terjangkau dan dapat bersaing dengan produsen yang lain. Terus kita akan membahas tentang langkah-langkahnya ya teman-teman. Yang pertama itu adalah membuat template masker serupa dengan masker bedah dari kain perca dan kain puring. Yang kedua yaitu memotong template berukuran 17,5 cm x 17 cm. Yang ketiga adalah membuat lipatan kecil berukuran 1 cm di bagian tengah dengan jeda jarak 2 cm.
Yang keempat adalah menggabungkan kain perca dan kain furing yang sudah dibentuk dengan cara menjahit. Yang kelima adalah meletakkan tali elastis di kiri dan kanan masker. Yang keenam adalah melipat ujung masker dan menjahit bersamaan dengan tali. Nah, yang ketujuh adalah masker siap dipasarkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah persiapan sebelum melaksanakan promosi online dan juga langkah-langkah saat melaksanakan promosi online. Nah, yang pertama saya akan membahas langkah-langkah persiapan sebelum melaksanakan promosi online. Nah, yang pertama itu ada membuat dan menciptakan merek yang mudah diingat serta diucapkan. Jadi kalau kita membuat produk, hendaknya itu kita membuat merek yang mudah diingat dan juga mudah diucapkan oleh semua orang nantinya. Terus yang kedua itu membuat dan menciptakan foto menarik dari produk. Nah, yang kedua itu sangat penting banget. Membuat foto yang menarik dari sebuah produk itu sangat penting banget karena nantinya bisa menarik perhatian para pembeli. Terus yang ketiga itu ada membuat akun media sosial. Nah, membuat akun media sosial hendaknya itu akun pribadi dengan akun jualan kita nantinya itu jangan dicampur. Jadi antara akun pribadi dan juga akun jualan itu harus dipisah. Makanya membuat akun media sosial sendiri. Kemudian yang keempat itu ada membuat akun toko online atau marketplace. Nah, kalau toko online itu kita bisa membuat akun di Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Kalau marketplace itu biasanya kita bisa membuatnya di Facebook. Sekarang kan di Facebook udah ada marketplace. Nah, itu kita bisa membuat akun di situ. Kemudian yang kelima itu membuat jadwal disertai konten yang menarik untuk posting foto produk. Nah, yang kelima itu kita membuat jadwal. Jadi sebelum kita melaksanakan promosi online, kita membuat jadwal. Hari ini kita melakukan apa. Hari ini kita jadwalnya mengupload apa, konten apa, kayak gitu. Jadi kita setelah membuat jadwal itu disertai nanti konten-konten yang menarik. Selanjutnya saya akan membahas langkah-langkah saat melaksanakan promosi online. Nah, itu yang pertama ada menggunakan orang lain sebagai mediator promosi. Jadi kalau kita promosi, hendaknya itu kita menggunakan orang lain sebagai model. Jadi nanti pembeli itu yang melihat akun media sosial kita bisa melihat, oh kalau baju dipakai itu seperti ini modelnya, kalau masker dipakai seperti ini, terlihat nggak ungap, nggak apa, pas, enak, nyaman dipakai seperti itu. Jadi kalau kita membuat orang lain sebagai model mediator promosi kita itu ada keunggulannya. Pembeli jadi tahu, pembeli jadi bisa menilai produk tersebut kalau dipakai ke badan itu seperti apa. Kedua yaitu memberikan diskon di momen tertentu. Nah, ini penting banget, kan orang-orang suka banget sama diskon. Jadi kalau kita berjualan di momen-momen tertentu kita harus memberikan diskon semuanya. Contohnya kayak momen pas hari kebangsaan, hari kelahiran Pancasila, hari Kartini atau hari-hari besar lainnya, kita supaya tidak memberikan diskon agar pembeli itu semakin menarik produk kita. Terus yang selanjutnya yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik itu sangat penting dilakukan saat berjualan, mau online ataupun offline. Pelayanan yang terbaik itu sangat penting. Jadi kalau kita pemasaran online, pelayanan yang terbaik yang bisa kita lakukan yaitu kita fast respon. Semuanya kalau ada pembeli yang pesan gitu, pembeli yang pesan ke kita itu kita harus fast respon. Kemudian kita harus ramah kepada pembeli karena pembeli itu lebih suka dengan penjual yang ramah dan juga yang fast respon. Nah, yang terakhir yaitu melaksanakan inovasi. Nah, inovasi ini di sini kita bisa melaksanakannya melalui dari caption, kita membuat caption yang menarik, terus habis itu foto yang menarik dengan inovasi-inovasi yang baru atau produk kita yang inovasi gitu. Dan kalau sudah diantar pembeli dan juga penjual sudah deal akan barang yang sudah dipesan, nantinya supaya pembeli itu mengisi format. Nah, formatnya itu ada apa aja? Ada nama, alamat, jumlah produk yang dipesan, kemudian total. Nanti total ini yang ngisi penjual ya. Kemudian sama pengirimannya mau melalui paket atau COD. Tapi kalau COD nantinya harus menaati protokol kesehatan kayak menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Setelah pembeli mengisi format, kemudian dikirim kepada penjual mengisi total keseluruhan dari produk yang dibeli. Setelah itu kita bisa melakukan transaksi selanjutnya, mau COD atau paket gitu. Sekian video analisis peluang usaha masker DIY dari kelompok 2. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.